Ini bawahan mikna beres. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama tentunya kita ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kita ucapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat bertemu di tempat ini, di tempat yang insya Allah ridhoi. Yang saya hormati Bapak Kadis yang sudah beberapa kali ketemu ya Pak. Mohon maaf kepada Pak Dewan, ini saya nggak laporan kemarin masuk ke wilayah. Kemudian perwakilan dari Kantor Urusan Agama, kemudian dari MUI, dan juga Ketua LPM ya Pak Paendang ya. Paendang, kenapa saya kenal dengan Paendang? Karena memang kemarin kita sempat ada kerjasama ya Pak ya untuk pembangunan sarana air bersih di tempatnya di sekitar Paendang. Jadi saya sering komunikasi, dan kepada Pak Norman selaku DKM di Masjid Ar-Rahmah. Sejarahnya daripada Hilal Akbar tadi Ustadz Ahad sebagai anggota Dewan, memang dia untuk Garut ini yang memediasi ke pihak Hilal di Jakarta, sehingga beliau lebih paham dari saya karena saya orang baru di Hilal, kalau beliau sudah lama. Dan beliau itu kalau di Garut istilahnya orang Hilal itu bapaknya Masjid Garut Pak, karena sudah berapa saat ya yang bangun dari Hilal ya? Iya, udah puluhan lebih Pak, belum sarana air bersih dan lain-lain ya. Jadi beliau disebut sebagai bapak masjid di daerah Garut. Kalau di kantor kami di dekat Kresel, karena memang beliau yang rajin bermediasi, sehingga pengajuan-pengajuan yang ada di Garut memang lebih ini kalau Ustadz Ahab yang meminta gitu Pak. Ketika diminta oleh Ustadz Ahab, kita ini harus ini kita coba cek dulu gitu. Tapi tentunya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk lokasi-lokasi masjidnya ya Pak ya. Pertama tingkat kepadatan penduduknya, kemudian tingkat kebutuhan dari masyarakatnya, seberapa butuh itu, kemudian tidak berbenturan dengan bantuan dari yayasan lain seperti dari KL ya Pak, WAMI ya. Jadi kita hindari itu karena kita tidak ingin ada kesannya kita saling tumpang tindih di situ. Dan juga untuk lebih meluaskan lagi Pak, kalau sudah ada bantuan dari yayasan lain, kenapa kita harus di situ lagi gitu? Lebih baik ke tempat yang lain. Nah, masjid apa yang akan dibangun di sini adalah ukurannya 8x8 Pak. Itu kurang lebih untuk menampung 100 orang. Juga ada hal yang ingin saya sampaikan, permohonan maaf dari Pak Slamet dari perwakilan Hilal yang seharusnya hadir kemarin, tapi karena besok beliau harus peresmian di Garut, di Bali dan di Madura, tapi menghindari pesawat Pak. Dia menghindari pesawat, jadi mereka akan naik kendaraan pribadi Pak. Mungkin juga ada kerjaan lain, sehingga agenda yang sudah diagendakan di Garut ini beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Tapi nanti kan masih ada nanti pengecekan untuk progresnya, dan juga nanti ada peresmian. Mudah-mudahan kalau partisipasi masyarakat di desa ini bagus atau baik, pembangunan masjid yang 8x8 itu maksimal 2 Jadi nanti insya Allah sebelum puasa atau Idul Fitri ya udah bisa pakai masjid baru Pak. Amin. Ya, tentunya ini untuk mempercepat itu dibutuhkan kerjasama seperti Ustadz Ahad tadi bilang, bahwa kerjasama daripada masyarakat sebagai penerima manfaat itu sangat dibutuhkan. Ya bisa bantu dengan tenaga ya boleh tenaga, kemudian ada yang punya beras ya silahkan kasihkan ke Ustadz Norman untuk para pekerja ya Ustadz Norman ya. Atau mungkin ada yang memotong kambing, kalau sini apa namanya, kambing ya, kambing juga ya, silahkan untuk
supaya tukangnya semangat bekerja. Kemudian nanti yang kerja di sini 3 orang Pak, semuanya dari Wonogiri karena mereka sudah biasa bangun masjid. Jadi nanti mohon diterima sebagai keluarga di sini dan diarahkan dan diingatkan apabila ada hal-hal yang sekiranya dianggap kurang pas, jadi mohon diingatkan. Kemudian untuk di Garut ini berbarengan dengan yang di sini ini ada 2 musola ukuran 88 yang pertama yang di sini Sukawening, kemudian nanti di Cipari, kemudian ada bedah rumah di Samarang dan 3 air bersih di Bayongbong ada 2, kemudian di daerah mana satu lagi itu ada 3 Pak. Jadi di Garut ini turun sebanyak 6. Tadinya sebenarnya 3 Garut Pak Ustadz, Bapak-bapak sekalian, tapi ada perubahan 1 dipindah ke Tangerang Pak. Jadi harusnya di Garut 3 musola tapi dipindah ke Tangerang. Jadi Garut ke bagian 2. Dan pengajuan yang di Garut juga ada lagi di Cikancung itu. Ada di ya, agak jadi menunggu dia Pak, dalam posisi menunggu untuk dari permohonannya udah masuk. Kepada bapak-bapak tokoh masyarakat yang ada di sini, untuk masjid ini atau musola ini ada ukurannya 8x8, kemudian 12,5 dan 16. Apabila ada masyarakat ataupun tempat ibadahnya yang perlu untuk direnovasi ataupun perlu akan dibangunkan yang masih tanah kosong, juga silakan bisa dibuatkan proposal nanti mungkin supaya powernya kuat ya bisa lewat Ustadz Ahab supaya powernya ke kantor itu lebih kuat gitu ya. Karena kalau saya ini orang lapangan Pak, jadi ini karena Pak Slamet tidak bisa hadir, saya mewakilkan, makanya saya juga agak bingung saya mau kasih sambutan apa ini. Karena saya biasanya cuma ngurusin pasir semen itu aja Pak, harus kayak sambutan ini, jadi saya juga bingung juga akan bicara. Tapi mudah-mudahan minggu depan tukangnya udah datang Pak Norman, ya bapak-bapak sekalian. Jadi nanti minggu depan kita bisa bekerja sama untuk mulai pembangunan masjid. Dan alhamdulillah pasir dan renang udah mulai masuk, karena ketika tukang datang bisa kita langsung kerja supaya waktu pengerjaannya lebih cepat. Nah, di sini ada juga terbuka kemungkinan untuk bapak-bapak sekalian ya. Kalau yang jelas ya, kalau bapak sumbangan dari Emirat itu sudah ada masjidnya, kemudian dari keluarga Pak Kades dan Pak Norman tanah wakafnya sudah ada. Lalu kita apa sebagai bermanfaat yang ada Pak, yaitu membantu pembangunan masjid itu. Sehingga apa yang dikatakan Ustadz Norman tadi bahwa kita membangun masjid, kita akan dibangunkan rumah di surga. Nah itu kesempatan itu bisa kita ambil Pak dengan cara membantu pembangunan masjid dengan tenaga, dengan yang lain-lain, sehingga kita bisa mudah-mudahan dibangunkan rumah di surga ya. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Kemudian satu hal lagi yang perlu diingatkan bahwa pembangunan ini memang sebentar Pak ya, paling 2 bulan. Tapi yang menjadi tantangan tersendiri adalah memakmurkannya ya, itu jauh lebih penting untuk memakmurkannya, karena jangan sampai sudah kita bangunkan kemudian sepi masjidnya, sepi musholanya, dan itu jauh lebih penting untuk memakmurkannya. Semoga dengan memakmurkan masjid para mewakili, para bapak-bapak yang ikut membangun ini juga mendapat pahalanya yang terus mengalir. Jadi itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sambutan dari Bapak Amin selaku perwakilan dari Emirates Crescent. Beberapa hal yang mungkin saya catat di sini sebelum ke acara doa berikutnya.
kasih yang sebesar-besarnya dari Bapak Ketua DKM Ar-Rahimah. Lalu Bapak Kades berharap dengan dibangunnya kembali Masjid Ar-Rahimah ini semakin banyak umat yang memakmurkan, Pak. Seperti tadi yang disampaikan, mudah-mudahan jadi surganya nanti kita di sana. Untuk selanjutnya tadi dari Pak anggota Dewan, tugasnya mau ngehilapkan coba ke masyarakat, Pak. Mau dari kantor wae nama jata tadi teh baru disangkapkeun. Mudah-mudahan benten program-programna tiasa kamanfaatkeun ku urang sadayana selaku masyarakat. Terakhir barusan alhamdulillah Pak Amin menyampaikan ada 6 kegiatan Pak di Garut, Pak. 2 musola termasuk bedah rumah dan air bersih. Dan pelaksanaan pembangunan Masjid Ar-Rahimah insyaallah Pak minggu pagi Pak saudara sampai disangkapkeun. Maka alhamdulillah acara demi acara terus kalaksana. Selanjutnya benten urang doa Pak. Yang dibagi dipimpin ke Bapak Ustadz Bima dari KUA Sukawani. Maka Pak waktu sinar tepat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna abiduka wa abna'u abidika wa abna'u ima'ika nasiyatuna biyadika mawdun fina hukmuka adlun fina qada'u nas'aluka bi kulli ismin wa laka sammayta bi nafsak wa anzalta fi kitabika wa 'allamta ahada min khalqika wa ista'tharta bi ilmil ghaibi 'indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام على الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما ورحمة وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا في بناء مسجد رحيمة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ببركة أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Betul dengan alhamdulillah medan acara demi acara terus saya dilaksanakan. Sekali dia atur nuhun ke para bapak-bapak terutama ke para pekerja medan terus sukarelawan kerja bakti bongkar masjid. Mudah-mudahan pelaksanaan dia ya tidak kebarokahan Allah Subhanahu wa taala dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gaya ditutiasa kabeh atur wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.